Bab 24. Aldon. Masnya mau bayar. Ucap mbahnya kasir. Pandangan gue yang semula masih tertuju ke arah cewek dan si cowok tadi, kini jadi teralihkan. Iya, mbah. Saya mau bayar. Gue merebut 2 es krim yang semula dibawa si cantik untuk gue letakkan ke meja kasir. Gue segera membayar es krim tersebut. Lalu, gue ajak si cantik untuk keluar dari ruangan Indo April. Yuk, duduk di sana. Es krimnya dimakan dulu aja. Entar keburu meleleh. Gue menunjuk bangku di depan Indo April. Si cantik patuh. Kita sama-sama duduk di bangku tersebut. Duduk saling berhadap-hadapan. Setelah itu, gue segera membukakan es krim untuk si cantik. Nih, dimakan. Gue sodorkan tuh es krim ke arah si cantik. Dia sangat menikmati banget. Dia begitu lahap memakannya. Sedang gue hanya memperhatikannya saja, sembari kembali berpikir tentang yang tadi. Cewek yang tadi siapa ya? Gue yakin, sebenarnya si cantik memang temen yang dia maksud. Buktinya, dia bersama cowok yang ada di mall. Dan saat di mall, cantik kan Jeti bersikap aneh begitu melihat cowok yang tadi. Kalau hal itu cuma kebetulan doang, rasanya nggak mungkin, batin gue sedang berusaha menerka-nerka. Ah, sudahlah. Nggak usah gue pikirin. Bikin pusing aja. Gue segera menepisnya. Perhatikan gue pun kembali ke arah si cantik. Klek. Gue tanpa sadar menelan ludah. Kok, melihat si cantik makan, gue jadi pengen incipin es krimnya ya. Setit. Seperti bisa membaca pikiran gue. Si cantik tiba-tiba menyendokkan es krim lalu ia ulurkan ke arah bibir gue. Gue pun dengan semangat hampir melahapnya. Tetapi ternyata dia nipu gue. Habis diarahin ke bibir gue. Kemudian diarahin ke bibir dia sendiri. Dia melahap es krim tersebut. Gue cemberut. Sedang si cantik tampak terkekeh. Setit. Lagi-lagi si cantik menyendokkan es krim dan mengulurkannya ke arah bibir gue. Gue awalnya ragu untuk melahapnya. Jangan-jangan si cantik ngerjain gue lagi. Tetapi ketika gue lihat ekspresi dia, kayaknya kali ini dia bersungguh-sungguh. Maka gue segera mengangakkan mulut gue kayak goa. Udah siap menerima pemberian es krim dari si cantik. Tetapi ternyata si cantik kembali ngerjain gue. Es krim dilahap dia sendiri. Hehehe. Dia terkekeh. Kayaknya lagi ngejekin gue. B4 ngesak. Umpatan yang spontan keluar dari mulut gue. Setit. Si cantik kembali menyendokkan es krim dan mengarahkannya ke arah gue. Tapi kali gue nggak akan terkecoh. Gue nggak akan percaya begitu aja ke dia. Lo akan nipu gue lagi kan? Ucap gue ke si cantik. Si cantik menggelengkan kepala sembari tetap menyodorkan sendokan es krim tersebut. Ia seolah memaksa agar gue mau melahapnya. Mungkin sekarang dia nggak bohong kali ya. Batin gue. Gue pun akhirnya percaya kembali. Gue hampir melahap sendokan es krim dari si cantik. Tetapi untuk ketiga kalinya, gue kena prank lagi. Mejir. Any 1, Nenegrem. Umpat gue sambil beranjak berdiri. Gue masuk ke Indo April. Gue hampiri freezer es krim. Gue ambil es krim yang kayak punya si cantik. Gue pun membeli es krim tersebut. Setelah itu, gue membawanya keluar. Akan gue nikmati tepat di hadapan si cantik. Gue tanpa minta sama lo. Gue juga bisa makan es krim kayak punya lo. Gue segera melahap es krim segede gaban tersebut. Gue melahap kayak lagi makan nasi ramesan. Alhasil, huak cing. Gue bersin-bersin. Gue langsung pilek. Maklum, gue kan jarang makan es krim. Seringnya makan es tong-tong. Akhirnya nggak gue terusin makannya. Gue nyerah. Sedang si cantik bener-bener menghabiskan es krimnya sampai habis. Kayaknya dia memang favorit banget. Udah puas? Tanya gue. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh. Kalau gitu, yuk kita pulang. Gue mau cuci baju. Gue beranjak berdiri. Tapi si cantik menahan gue dengan menarik ujung ke meja gue. Apalagi? Tanya gue. Set. Si cantik menunjuk odong-odong yang tersedia di depan Indo April. Lo mau naik itu? Tanya gue. Hehehe. Si cantik terkekeh. Heh,
Itu odong-odong buat N4K. Biar lo orang gila. Lo itu udah dewasa. Enggak boleh naik gituan. Udah yuk, pulang aja. Gue berusaha menarik paksa si cantik. Tetapi dia tetap ngejublek, sambil memberenggut. Haf. Gue pun menghela nafas. Nasib punya istri gila kayak dia. Kerutuk gue sambil melangkah masuk ke dalam Indo April. Gue mau ngebeli koin untuk si cantik naik odong-odong. Udah sana, naik. Titah gue. Si cantik langsung sumringah. Dia segera naik ke atas odong-odong. Duduk di sebelah seorang N4K kecil yang juga sedang menaiki odong-odong. Gue masukin koinnya. Odong-odongnya pun langsung bergerak dan berbunyi lagu N4K. Si cantik ketawa-ketawa seneng banget. Gitu aja udah girang banget. Kayak N4K. Kerutuk gue. Tetapi kemudian. Tapi kok kayaknya asik juga ya? Apa gue ikut naik aja kali ya? Seumur-umur gue kan belum pernah naik odong-odong. Gue hampiri si N4K kecil yang tengah menaiki odong-odong di sebelahnya si cantik. Minggir loh. Gue mau naik. Usir gue ke si N4K kecil. Dia langsung kayak mau nangis. Tapi dia patuh dengan perintah gue. Gue pun segera gantian menaiki odong-odong yang semula dinaikinya. Gue masukkan koin. Odong-odong langsung bergerak. Wow. Gue girang. Guys, ternyata enak juga. Hahaha. Gue dan si cantik pun terus menikmati goyangan odong-odong. Sedang si N4K kecil lama-lama beneran nangis. Dia pun kemudian ngadu ke mamaknya. Gue mah bodoh amat. Enggak takut. Gue naik ini kan juga bayar. Tetapi kemudian. Peletak. Odong-odong yang gue naikin sempal. Guys. Mungkin karena badan gue yang berat. Gue pun was-was, takut tembaknya Indo April tahu, terus gue dimintai ganti ragi. Akhirnya gue ngajak si cantik untuk buru-buru pergi. Melarikan diri sebelum ketahuan. Gue dan si cantik cabut dari Indo April dengan mengendarai si Ayang. Setelah sampai di rumah, gue dan si cantik beristirahat sebentar. Tetapi kemudian, gue segera berkegiatan. Gue sholat Jumat dulu guys. Dan gue paling bersemangat kalau mau pergi ke masjid. Bukan karena gue yang terlalu beriman, tapi karena gue mau nukerin sandal jepit jelek gue jadi sandal mahal bermerek. Tetapi naas, hari ini malah sandal gue yang hilang sebelah. Entah dikutil sama siapa. Atau mungkin aja itu azab dari Tuhan. Akhirnya gue pulang ke rumah dengan satu alas kaki doang. Sambil gue merutuk sejadi-jadinya. Usai pulang dari Jumatan. Gue bermaksud melakukan aktivitas seperti biasa. Setiap hari Jumat gue harus cuci baju. Dan sekarang, gue harus cuciin bajunya si cantik juga. Karena mana mungkin gue suruh dia untuk cuci baju sendiri. Dia kan orang gila. Lo bantu gue ya, cantik. Sekarang lo masukin baju-baju ini ke ember di kamar mandi sana ya. Terus embernya lo kasih air. Gue menyerahkan sekeranjang pakaian kotor milik kita berdua. Si cantik patuh. Ia segera melenggang ke kamar mandi. Sedang gue begitu sibuk nyari detergen yang harusnya gue simpan di rak almari di ruang tengah. Akhirnya detergen pun ketemu. Gue segera menyusul si cantik pergi ke kamar mandi. Tetapi setelah di dalam, astagfirullah. Gue terkejut. Semua pakaian kotor si cantik masukkan ke dalam bak. Bajunya nggak dimasukin ke situ. Dodol. Gue kan tadi udah bilang. Dimasukkan ke ember. Bukan ke bak. Maki gue ke si cantik. Hehehe. Si cantik malah terkekeh. Dasar orang gila. Kerutuk gue. Tapi tetap aja gue nggak bisa marah sama orang gila. Gue memunguti baju-baju kotor yang kemampul di dalam bak. Gue segera memasukkannya ke dalam ember besar yang sudah gue isi air. Setelah itu, gue tuang detergen ke dalamnya. Lo mau lihat cara nyuci gue yang praktis? Ucap gue ke si cantik. Hehehe. Si cantik terkekeh menanggapinya. Perhatian baik-baik ya. Gumam gue. Segera gue memasukkan kedua kaki gue ke dalam ember berisi pakaian kotor. Gue pun menginjak-injak pakaian kotor tersebut. Ini adalah cara cuci baju praktis menggantikan mesin cuci. Tinggal gue injek-injek aja baju-bajunya. Kan, udah kayak disikat dengan bersih. Terang gue.
Sedang si cantik hanya melongo memperhatikannya. Lo mau ikutan nginjek-injek juga? Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu tandanya dia mau. Ya udah, dimasukin ke sini Gih, kedua kaki lo. Titah gue. Si cantik pun patuh. Ia segera melakukan hal yang sama seperti yang tengah gue lakukan. Kita sama-sama menginjak-injak baju kotor di dalam ember. Kita berdiri saling berhadap-hadapan. Si cantik berkali-kali terkekeh. Tampaknya dia girang banget gue aja kayak gini. Lo suka? Tanya gue. Si cantik tersenyum. Sumpah, manis banget. Gue jadi refleks nyosorin bibirnya dia. Gue S4 nih guys. Padahal kita lagi sibuk nyuci baju. Kayaknya D3 dekemoy gue emang nggak ngotak. Enggak lihat situasi dan kondisi. Akhirnya gue nggak jadi ngemut bibirnya si cantik. Gue lagi menahan N4 su gue. Gue berpikir, antara aja gue U3-in si cantik kalau udah selesai nyuci bajunya. Selang 1 jam kemudian, kegiatan cuci baju pun usai. Gue segera membawa baju-baju yang udah gue cuci tersebut ke depan. Gue bermaksud akan langsung menjemurnya di halaman rumah. Sedang si cantik terus nyentilin gue. Ngikut kemanapun gue pergi. Nih, lihat cara gue jemur baju kita. Barangkali suatu saat lo bisa melakukannya sendiri. Gue mengambil satu baju di dalam ember. Pertama-tama, lo harus memerah sampai airnya habis. Lalu, lo kibasin nih baju. Setelah itu baru lo cantelin ke tali jemuran ini. Gue memeragakan apa yang gue katakan. Sedang si cantik tampak memperhatikannya. Siang Mas Atta. Tiba-tiba terdengar suara sapaan. Ternyata Bu RT yang tengah berjalan di depan rumah gue. Dia lagi bersama dengan suaminya tetangga. Siang juga, Bu. Balas gue. Lagi jemur baju ya? Iya, Bu. Hihi. Bu RT tampak tertawa ngukuk. Entah apa yang dia ketawain. Kasihan ya Mas Atta. Walau udah menikah pekerjaan rumah tetap ia kerjakan sendiri. Habisnya istrinya orang gila. Sih. Enggak bisa ngapa-ngapain. Mana bisa membantu. Yang ada malah bikin onar. Dasar istri nggak guna. Ucap Bu RT kepada suaminya tetangga yang tengah berdiri di sampingnya. Ia lagi ngebicarain gue dan si cantik. Tapi sayangnya suaranya keras banget. Gue dan si cantik jadi ikut mendengarnya. Tap, tap, tap. Si cantik langsung berlari masuk ke dalam rumah. Kayaknya dia lagi sedih begitu mendengar ucapan Bu RT. Gue hanya terbengong. Kok bisa ya orang gila ngerasain perasaan sedih kayak gitu? Gue pun jadi kasihan sama dia. Heh, Bu RT. Lantang gue ke Bu RT. Enggak apa-apa kalau istri saya enggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting dia cantik, masih muda. Enggak kayak Bu RT. Maaf-maaf ya, udah keriput. Gue terpaksa mencemooh dia. Biar dia tahu rasa. Biar dia juga ngerasain sakit hati. Dan berhasil, dia tampak syok luar biasa karena ucapan gue. Lagian siapa bilang kalau si cantik itu nggak guna? Dia juga ada gunanya. Kok? Tambah gue. Emang dia berguna apaan? Mas. Tanya Bu RT. Dia pintermu 4 sin saya diranjang. Jepitannya dia mantap. Goyangannya dia. Wih, agib banget. Enggak kayak Bu RT. Paling juga udah lower. Ucap gue. Sedang Bu RT makin syok daripada yang sebelumnya. Setelah gue puas mencemooh Bu RT, gue segera masuk ke dalam rumah. Gue ingin melihat keadaannya si cantik. Rupanya dia ada di kamar. Sedang duduk di lantai, di sudut kamar. Matanya tampak berkaca-kaca. Lo kenapa? Tanya gue sambil menghampiri si cantik. Gue ikutan duduk di lantai. Duduk tepat di hadapannya dia. Lo jangan peduliin omongannya Bu RT ya. Kadang-kadang bibirnya tuh nggak ada filternya. Asal jeplak gitu aja. Ucap gue sambil mengelus kepalanya si cantik. Walau lo orang gila, dan walau lo nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue seneng kok punya istri kayak Elo. Gue udah terlanjur sayang sama Elo. Gue terpaksa mengungkapkan isi hati gue ke si cantik. Biar dia seneng. Biar dia nggak sedih lagi. Lagian dibalik lo yang hanya seorang cewek gila, pasti lo punya suatu kelebihan. Tapi kelebihan lo apa ya? Gue berusaha berpikir.
Dan kemudian, aku kelebihannya ini. Si cantik bersuara. Dan gue terkejut. Apalagi kemudian. Beruka. Dia menyergap tubuh gue hingga terhuyung ke belakang. Gue pun jatuh telentang di lantai. Lalu, si cantik duduk di atas tubuh gue. Kemudian, cuk. Dia mencium bibir gue. Dia melumatnya dengan biar satu ngas sambil nindihin badan gue. Gue pun jadi tahu apa maksud perbuatannya ini. Dia mau ngajakin gue U3 Karena hanya itulah kelebihannya dia. Pinter muasin gue di ranjang. Hahaha. Gue pun akhirnya membalas perbuatan dia. Gue balas lompatannya si cantik. Setelah itu, kita saling uyel-uyelan. Kemudian terjadilah adegan yang iya-iya antara kami berdua di lantai kamar ini. Adegan yang super hot yang sayangnya masih nggak bisa si Otor jabarkan. Maklum, dia lagi mode kalem. Habis pulang dari pesantren kilat. Jadi tinggal kalian bayangin sendiri-sendiri aja ya. Jangan lupa siapin timun, terong dan pare, bagi yang masih jomblo. Beberapa jam kemudian, gue terbangun dari tidur. Gue lihat kamar sudah gelap gulita. Dan suasana di luar juga tampak gelap, terlihat dari jendela. Rupanya udah malam. Ucap gue sambil beranjak duduk. Gue tengok ke samping. Si cantik tampak tertidur pulas dengan tubuh yang Tel4NJ 4 nanogram. Hasil dari kegiatan bercinta kami di siang hari tadi. Gue segera memasangkan selimut untuk menutupi tubuh polosannya dia. Biar dia nggak kembung dan berkali-kali kentut. Setelah itu gue turun dari tempat tidur. Gue pungutin baju gue satu persatu yang berceceran di lantai. Gue bermaksud ingin ke depan. Ingin menutup seluruh jendela di rumah ini. Juga ingin mengecek apakah pintu sudah benar-benar gue kunci atau belum. Takut ada maling masuk ke dalam. Gue segera berjalan ke pintu kamar. Gue hampir membukanya. Tetapi kemudian, sayup-sayup gue mendengar sesuatu. Aldon, Aldon, Aldon. Si cantik lirih memanggil nama seseorang. Gue pun menengok ke arah dia. Si cantik masih terlelap. Rupanya dia sedang mengigau. Igauan yang menyebut nama laki-laki lain. Perasaan gue tiba-tiba terasa perih. Enggak bisa dipungkiri. Gue sangat cemburu mendengarnya.